Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba hudan lil muttaqin. Shalawatullahi wa salamuhu alayka ya Rasulullah wa innaka la'ala khuluqin 'azim wa 'ala alika wa ashabika wa man ittaba'aka wa man ihtada bihudak wa sara 'ala nahjika ila yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hamba-hamba Allah, calon ahli surga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semuanya sudah jelas calon ahli surga dan semuanya calon jadi, bukan sekedar jadi calon. Sebentar lagi kita menghadapi pilpres. Yang menang pasti cuma 50%. Karena dua calon yang menang cuma satu kan nanti itu ya. Tapi kalau sekarang jumlahnya seperti ini dan semuanya sedang berjalan menuju surga, yakin Allah akan mengantarkan kita menuju surga dengan syarat. Syaratnya kita harus menjadi keluarga Allah. Bagaimana supaya kita menjadi keluarga Allah? Dalam hadis dinyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas. Sungguhnya Allah punya keluarga dari golongan manusia. Para sahabat bertanya-tanya, siapa yang dimaksud dengan keluarga Allah dari golongan umat manusia? Mereka langsung bertanya, siapa ya Rasulullah yang dimaksudkan dengan keluarga Allah dari golongan manusia itu? Maka Rasulullah menjelaskan, ahlullah, ahlul Quran, ahlul Quran, ahlullah wa khassatuhu. Ini jelas sekali hadis riwayat Muslim. Inna lillahi ahlina minan nas, qalu ya Rasulullah, man hum? Qala hum ahlul Quran, ahlullah wa khassatuhu. Ketika Rasulullah menegaskan Allah punya keluarga dari golongan manusia, para sahabat bertanya-tanya, keluarga Allah dari golongan manusia, betapa mulianya menjadi keluarga Allah. Kalau ada orang yang sangat-sangat kita kagumi dan ada hubungan darah dengan kita, rasanya gatel kalau enggak bilang-bilang, ini saudara saya, ini paman saya, ini keponakan saya. Senang sekali dihubung-hubungkan kepada orang yang kita kagumi. Bagaimana kalau hubungan kita itu dengan pencipta semua alam, pencipta semua presiden, pencipta semua orang mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sangat tepat kalau kita berjuang untuk menjadi keluarga Allah. Rasul ketika ditanya, manhum, siapakah mereka? Maka Rasul menjawab, ahlul Quran, keluarga Al-Quran. Ahlullah wa khassatuhu, keluarga Al-Quran adalah keluarga Allah. Dialah, mereka lah yang Allah khususkan untuk dijadikan sebagai keluarganya. Namun hubungan kekeluargaan antar sesama manusia jangan dijadikan sebagai tafsir untuk memahami hubungan manusia dengan Allah, hubungan Allah dengan manusia. Kalau kita sesama keluarga saling memerlukan. Orang tua perlu anak, anak perlu orang tua, istri perlu suami, suami perlu istri, adik dengan kakak demikian. Tapi kalau Allah dengan kita, hanya kita yang perlu Allah, Allah tidak memerlukan kita. Hanya Allah mengetahui keperluan kita. Dan Allah Maha tahu apa yang kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya kita berjuang ingin mendapatkan kenikmatan dan jauh dari bahaya. Hanya itu yang kita perjuangkan setiap saat. Ingin enak dan ingin aman. Enak saja, tanpa aman enggak ada yang mau. Silahkan, ini tempat yang indah, makanan cukup, segala-galanya sudah tersedia, silahkan nikmati. 2 jam kemudian berakhir. Emang kalau 2 jam kemudian bagaimana? Setelahnya kau nikmati makanan, minuman yang enak dan tempat ini, engkau akan dihukum. Mau enggak?
Enggak kan? Tentunya ada nikmat, ada aman. Nah, kita itu sudah diberi oleh Allah jalan untuk dapat kenikmatan dan dapat keamanan. Itulah Al-Quran. Alhamdulillah semuanya dipilih oleh Allah menjadi orang yang beriman kepada Al-Quran. Kalau kita bertanya-tanya, apa sih yang menjadi landasan kok kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang beriman kepada Al-Quran? Sekian miliar manusia dilewati dari Mekah sampai ke Masjid Istiqlal ini. Sekian banyak miliar manusia, ada yang beriman, ada yang enggak, dan kebanyakan tidak beriman. Dan kita dipilih menjadi orang yang beriman. Atas dasar apa kita dipilih menjadi orang yang beriman? Gak usah bertanya-tanya hal itu, syukuri saja. Syukuri saja kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang beriman. Dan mari kita buktikan keimanan kita kepada Al-Quran. Al-Quran ini merupakan kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi terakhir. Memiliki 4 nama yang semuanya dari Allah turun. Nama yang paling populer Al-Quran dan Al-Kitab. Apa yang dimaksud dengan Al-Quran dan apa yang dimaksud dengan Al-Kitab? Dua-duanya turun dari Allah. Allah berfirman terkait dengan Al-Quran, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Kami turunkan Quran berbahasa Arab. Kitab juga Allah turunkan. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Dia turunkan Al-Kitab kepada engkau dengan Al-Haq. Ada kitab, ada Quran. Apalagi nama untuk wahyu terakhir ini, Allah sebut juga nama zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Az-zikra. Kemudian apalagi nama keempatnya? Tabarakalladzi nazzalal furqan. Al-Furqan. Ketika kita kenal ada 4 nama untuk wahyu ini, pasti masing-masing punya makna. Kenapa disebut Quran? Kenapa disebut kitab? Kenapa disebut zikir? Kenapa disebut furqan? Dan yang akan kita bahas saat ini kitab. Kenapa kitab? Tulisan kitab itu. Sesuai dengan judul yang diangkat adalah Mu'jizat Huruf Al-Quran. Mu'jizat huruf. Kenapa diangkat judul Mu'jizat Huruf Al-Quran? Karena huruf Al-Quran ini beda dengan huruf biasa. Semuanya sudah pada hafal. Kelihatan di mana ini? Tulisannya guys, ya kecil sekali. Ada lagi? Kelihatan dari sana enggak? Enggak kelihatan ya? Ada? Saya enggak lihat soalnya ada ya. Tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Tulisannya bagaimana? Kita lihat. Iqra bismi. Ada perbedaan tulisan bismi yang pertama dengan yang kedua? Kenapa kok dibedakan? Dan ini terpelihara. Sejak ditulis zaman Rasul sampai sekarang, tulisan bismillah ba dengan sin bersatu. Tanpa huruf alif. Tulisan bismi rabbik ba dengan sin terhalang oleh alif. Sejak zaman Rasul sampai sekarang tidak mengalami perubahan. Kenapa? Karena Allah memelihara wahyu ini bukan cuma memelihara bacaannya semata, tapi termasuk tulisannya juga terpelihara. Ada apa di balik perbedaan tulisan Bismillah ba dengan sin langsung tanpa alif dan Bismi Rabbik ba dengan sin terhalang oleh alif? Apakah ada maknanya? Pasti. Kalau enggak ada maknanya, buat apa dibedakan tulisan ini? Tidak akan saya bahas dulu sekarang. Saya tampilkan saja dulu contoh-contohnya. Ya. Makanya kita ingin mengajak ya diri saya dan juga semuanya jamaah di sini untuk menikmati keagungan dan keindahan tulisan huruf Al-Quran. Kalau bacaan sudah sering dibahas, sekarang tulisan hurufnya. Kita lihat pertanyaan ini. Mengapa dalam Al-Quran sering ditemukan huruf yang dibaca tanpa tulisan?
Ada gitu? Huruf yang dibaca tanpa tulisan, bacaannya ada, tulisannya enggak kelihatan. Kemudian ada juga huruf yang ditulis tanpa bacaan. Sengaja nih saya bikin penasaran dulu lah. Jangan dulu dibahas sekarang. Biar fokus semuanya. So kalau dibikin penasaran insya Allah akan lebih fokus. Kemudian mengapa dalam Al-Quran sering ditemukan satu huruf memiliki beberapa bacaan. Dan satu bacaan dengan beberapa huruf. Pertanyaan aja dulu ya. Jangan dulu dijawab nih. Dan nanti saya akan perlihatkan mana bukti-buktinya. Lalu satu kata untuk beberapa tulisan. Dan berikutnya lagi satu tulisan untuk beberapa kata. Karena kita ingin meningkatkan keimanan kita, ketauhidan kita, bahwa wahyu Allah itu terpelihara segala-galanya. Kita beriman kepada Allah, wajib kita beriman kepada kitab Allah. Dan kitab terakhir ini kitab paling lengkap, sempurna. Kesempurnaan Al-Quran dalam bacaannya, dalam tulisannya. Lebih-lebih lagi maknanya. Nah, sungguh mulia lah menjadi keluarga Al-Quran, yaitu keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hadis menyebutkan, man qara'a harfan, siapa yang membaca satu huruf min kitabillah, dari kitab Allah. Kitab Allah tulisan wahyu. Kitab itu tulisan. Kalau Quran bacaan. Jelas berbeda. Tulisan terlihat dengan mata, bacaan terdengar dengan telinga. Untuk mendengar bacaan semua orang bisa di seluruh dunia. Dan sekarang bacaan Al-Quran sudah didengar bukan hanya oleh umat Islam, tapi juga oleh orang yang membenci kepada Islam pun sudah mendengar bacaan Al-Quran melalui alat komunikasi masing-masing. Bisa didengar bacaan imam-imam terkenal di tingkat internasional, semuanya bisa mendengar. Apakah semua orang yang sudah mendengar Al-Quran tahu tulisannya? Mari kita angkat pertanyaan. Tidak perlu dijawab sekarang, tapi buat PR bersama saja ya. Dalam surat Al-Baqarah yang tadi saya jadikan sebagai muqaddimah. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alkitab petunjuk bagi muttaqin. Unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas. Al-Quran petunjuk bagi manusia. Ada apa di balik perbedaan fungsi ya? Alkitab petunjuk bagi muttaqin, Al-Quran petunjuk bagi manusia. Dan Alkitab dikasih isyarat dalam awal Al-Baqarah dengan kata zalika. Apa artinya zalika? Itu. Kalau hadza, ini. Ditemukan dalam wahyu ini isyarat kepada kitab zalika, isyarat kepada Al-Quran hadza. Ingat barangkali, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau Al-Quran, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura uhiya ilayya hadzal qur'an wa laqad sarrafna ilayka hadzal qur'an. Hadzal qur'an. Untuk Al-Quran Allah kasih isyarat hadza, ini. Untuk Alkitab Allah kasih isyarat dzalika. Walaupun terjemahan yang ada
yang beredar terjemahan dzalika pakai kata ini ya. Dzalikal kitabu, kitab Al-Quran ini. Kenapa diartikan ini? Itu terjemah bukan wahyu. Terjemah pemikiran manusia. Tafsir pemikiran manusia. Wajib kita hargai, wajib kita hormati. Para ulama yang telah bekerja keras untuk menyebarkan pemahaman Al-Quran. Niat mereka jelas ikhlas karena Allah. Kenapa? Sebab kita yakin mereka ahli ibadah. Tetapi kita yakini pemikiran manusia tidak wajib kita imani, tapi wajib kita hormati. Kita percayai Al-Quran, teks aslinya itu yang wajib kita imani. Kata dzalikal kitabu wajib kita imani. Ketika diterjemahkan kitab Al-Quran ini wajib kita hormati. Apabila ada yang berbeda menerjemahkan, sah-sah saja. Sebab terjemah itu adalah pemikiran manusia. Hadis menyebutkan siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah. Kitabullah, tulisan wahyu Allah. Falahu bihi hasanah, maka baginya disediakan nilai satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan Allah lipat gandakan nilainya menjadi 10 kebaikan. Satu huruf dapat diterjemahkan satu huruf. Kita mau membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik. Ma baru sampai ma kemudian pingsan. Ada artinya ma? Ma belum sampai liki. Maliki. Ada artinya Maliki yaumiddin, iyyaka, belum sampai ka baru iya sudah terhenti bacaan. Ada artinya? Enggak ada artinya menurut kita. Tapi al-hadis menyebutkan satu huruf punya nilai. Bagaimana kalau dua huruf? Dua huruf ya. Orang mau membaca surat Al-Fatihah baru al terhenti. Dapat nilai. Satu huruf, satu kebaikan yang dilipat gandakan. Kok bisa satu huruf dapat nilai? Berarti satu huruf pun punya makna. Makanya sangat penting mengkaji hadis ini berhubungan dengan tulisan man qara'a harfan min kitabillah. Siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, bukan berbunyi man qara'a harfan minal Qur'an, tapi min kitabillah. Qur'annya membaca, terdengar. Yang dibacanya apa? Ada yang kelihatan tulisannya. Artinya tulisan sangat penting untuk kita gali. Bahkan dilanjutkan hadis, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu lam satu mim satu. Perhatikan masing-masing. Alif lam mim itu bagaimana? Nah, kelihatankah hurufnya dari jauh? Enggak ya? Enggak kelihatan. Enggak apa-apalah kalau enggak kelihatan, buka saja di handphone masing-masing. Kalau tadi saya katakan banyak ditemukan huruf yang dibaca tanpa tulisan dan huruf yang ditulis tanpa bacaan. Contohnya apa? Dalam surat Al-Insan ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tadna lil kafirina salasil. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa awlala. Salasila. Tulisan salasila. La yang pertama dibaca panjang tanpa huruf alif. Berarti ada huruf yang dibaca tanpa tulisan. La yang kedua dibaca pendek, ada alifnya. Berarti ada huruf yang ditulis tanpa bacaan. Itu yang dimaksud. Kenapa kok enggak disesuaikan saja? Bacaan dengan tulisan, tulisan dengan bacaan. Pasti punya makna. Karena itu
Al-Quran apabila digali maknanya tidak akan selesai-selesai, keburu selesai para penggalinya. Keburu habis waktu untuk menggalinya. Kita lanjutkan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartum tulisan ini untuk banyak bacaan. Satu bacaan mengatakan sawa'un 'alaihim a'anzartahum, satu ya. Bacaan yang lainnya sawa'un 'alaihim anzartahum. Dua ya. Berikutnya lagi sawa'un 'alaihim anzartahum. Udah berapa? 3. Keempatnya sawa'un 'alaihim anzartahum. Masih satu lagi sawa'un 'alaihim anzartahum. Satu huruf punya 5 bacaan. Anzartahum, 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 anzartahum. Itu satu huruf banyak bacaannya. Dan itu terpelihara walaupun sudah berlalu 14 abad. Alhamdulillah kita diberi nikmat iman kepada Al-Quran. Terbukti Al-Quran itu asli segala-galanya dan terpelihara segala-galanya dan sama di seluruh dunia. Berarti meningkatkan keimanan kita kepada Al-Quran ini antara lain adalah dengan memperhatikan bacaan ini. Kalau umpamanya di antara yang hadir di sini ditanya, kenapa Anda beragama Islam? Dijawab karena agama Islam agama yang benar. Kata yang berbeda agama aku juga benar, tahu? Nah, gimana tuh? Oh, agama saya punya kitab suci. Kata yang lain juga, aku juga punya kitab suci. Gimana tuh? Oh, kitab suciku asli dari Allah. Aku juga asli. Gimana tuh jawabannya kalau begitu? Maka boleh kita buktikan keaslian kitab kita. Keasliannya antara lain adalah dihafal di seluruh dunia dan yang dihafal sama. Yang namanya Al-Quran 114 surat di seluruh dunia sama. Yang namanya surat Al-Ikhlas diawali dengan Qul huwallahu ahad di seluruh dunia sama. Di Kali Malang Qul huwallahu ahad. Di Kali Solo, di California sama ya. Qul huwallahu ahad semuanya. Di Chicago Qul huwallahu ahad. Di Cikalong, di Cikaso sama Qul huwallahu ahad. Allahu akbar. Ada kitab suci yang lain seperti itu? Ya, tidak tahulah. Inilah bukti keaslian Al-Quran. Dan keaslian Al-Quran terpelihara bacaannya. Yang tadi saya contohkan bacaan A'anzartum sampai 5 bacaan. Itu sejak zaman Rasul sampai sekarang terpelihara. Dan para ulama yang mempelajari hal ini sungguh banyak. Boleh dipakai sholat? Boleh. Terutama sekarang dengan media sosial. Kita bisa mendengar bacaan yang tadi di waktu sholat. Kalau mau mencatat, mau membuktikan, silahkan dibuka di YouTube Syekh Abdul Rashid Ali Sufi. Itu sering tampil di siaran Al-Quran dari Mekah. Beliau selalu membaca dengan keragaman bacaan. Kemudian Syekh Umar Al-Qazabri dari Aljazair, beliau lebih sering menggunakan riwayat Warash. Dan itu ada di YouTube, kita bisa mendengar. Kita ambil contoh lain. Surat Hud ayat 78. Qalu ya Syu'aibu as-salatuka ta'muruk
kita lihat tulisan as-salatuka. Bacaannya la. Tulisannya ada wawu ya. Kenapa tidak dibaca as-salawtuka? Tapi as-salatuka. Lalu dalam surat Al-Anfal ayat 35, salatuhum pakai alif. Dalam surat Hud 78, salatuka tidak pakai alif tapi pakai wawu. Kenapa kok bisa dibedakan ini? Pasti punya makna itu semuanya. Ya apa tuh maknanya? Sabar dulu. Nanti. Kalau ada waktu. Kalau nggak ada waktu, ya kapan-kapan bertemu lagi. Dan sudahkah pernah bahas di tempat yang lain? Bisa dilihat di fanpage atas nama saya ya. Saiful Islam, tapi pakai Ustadz di fanpage itu sudah berkali-kali saya bahas. Di YouTube juga ada. Sudah dibahas tentang mukjizat huruf Al-Quran ini. Kemudian tulisan qala. Silakan diperhatikan tulisan qala surat Al-Mu'minun ayat 108 dengan 112. Ini dalam satu surat. Dari ayat 108 loncat 9, 10, 11 ayat 112 kita temukan lagi di awal ayat tulisan qala. Yang satu tulisan qala pakai alif, yang satu tidak pakai alif. Ini pernah perhatian gak nih bertulisan ini? Atau jalan aja baca gitu ya? Nah sekarang untuk meningkatkan keimanan kita kepada Al-Quran. Oh iya ya, kenapa kok tulisannya berbeda, bacanya sama? Dan ini di seluruh dunia begini tulisannya. Kecuali kalau ada percetakan yang nakal. Nah, beda nih. Kalau ada percetakan yang nakal, udahlah sekarang bikin mushaf Al-Quran yang baru. Tulisannya disesuaikan dengan bacaan, bacaannya disesuaikan dengan tulisan. Itu bisa-bisa saja terjadi. Mungkinkah ada? Sangat-sangat mungkin. Bahkan sudah saya temukan di Indonesia mushaf Al-Quran yang tulisannya enggak memelihara aturan ini. Sudah ada beberapa mushaf. Silahkan nanti pas pulang periksa mushaf di rumah masing-masing. Ya. Apakah sama tulisannya dengan tulisan yang tersebar di seluruh dunia? Ataukah berbeda? Kita lihat. Lebih besar lagi tulisannya ini. Tulisan kitab. Sama-sama kitabim mubin. Kitabim mubin surat An-Naml ayat 1 taknya pakai alif. Kitabim mubin surat Hud ayat 6 taknya tidak pakai alif. Wah, PR semuanya ya. Silahkanlah diperhatikan. Kenapa kok di situ tidak pakai alif, di sini pakai alif? Perlu waktu untuk menggali. Saya tambah lagi sekarang. Silahkan baca, semuanya pasti bisa baca. Gimana bacaannya? Alif, lam, mim. Kenapa dibaca alif, lam, mim? Karena ada lanjutannya, dzalikal kitabu ya. Sekarang yang kedua, silahkan baca. Yang atas alif, lam, mim, yang kedua alam taro. Apa yang membedakan? Yang atas dibaca alif lam mim, yang kedua dibaca alam. Kok bisa? Tulisannya sama. Ini semakin membuktikan bahwa tulisan huruf Al-Quran itu dari Rasul, dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin meningkat keimanan kita dengan demikian. Bukan hasil karya manusia tulisan itu. Ada orang yang berkata, tulisan itu dari sahabat. Ya kenapa dibedakan alif lam mim dengan alam? Kenapa disamakan tulisannya alif lam mim dengan alam taro? Kalau memang dari sahabat, ya tulislah alif lam mim dengan lengkap. Alif kan gitu ya. Mim 9 huruf tuh. Tapi karena memang Rasulullah yang membimbing sahabat untuk menulis alif lam mim harus seperti ini, terpelihara sejak zaman Rasul sampai sekarang. Tulisannya begini.
Ya, alif lam mim dengan alam taro sama tulisannya. Nah, kita perhatikan tulisan ini, kaf ta ba. Bacaannya ada kaf ta ba, bisa kataba, bisa kutiba, bisa kutubun. Yang kedua pasti bacaannya satu kata, yaitu kitabun. Sementara yang pertama bisa kutubun, bisa kutiba, bisa juga kataba, bisa juga kitab kan. Nah, sekarang kitab ada pakai alif. Terus kalau lebih jelas lagi, ni dzalikal kitabu. Dzalikal kitabu la raiba fi. Alkitab yang atas tidak pakai alif, yang kedua tidak pakai alif juga, kemudian yang ketiga pakai alif. Sama-sama kitab. Sungguh banyak ini contoh-contoh yang perlu kita perhatikan dalam Al-Quran. Sekarang surat Yunus. Masih belum masuk materi ya. Masih memperkenalkan apa yang harus kita kaji. Belum mengkaji nih. Kadzalika haqqan alaina nunjil mu'minin. Nunjil mu'minin. Begini tulisan nunji. Kita temukan pada ayat yang lain. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Ada perbedaan? Dua kata, dua tulisan nunji. Yang di atas nunjil mu'minin, nunnya dua. Yang di bawah nunji, nunnya satu. Allah Akbar. Al-Quran mukjizat, terpelihara sampai tingkat tulisannya terpelihara. Nah, tadi saya tampilkan qola. Ada qola yang pakai alif, ada yang tidak pakai. Kemudian kalimat as-shalah, kita perhatikan shalah ada yang pakai waw, ada yang pakai alif. Al-mala'u ada yang pakai alif, ada yang pakai waw. Terus ma nasya'u ada yang di atas waw, ada yang di atas alif, sama-sama ma nasya'u. Yang surat Hud ayat 78 awal ayatnya yang tadi. Ya Syu'aibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala ma nasha' aw an naf'ala fi amwalina ma nasha'. Nah, ma nasya'unya pakai waw. Kemudian wa itai, ada yang pakai ya, ada yang tidak. Kalimat balaun ada yang pakai waw, ada yang tidak. Masih banyak lagi. Sekarang saya akan masuk ke materi. Baru ya. Tapi waktunya sudah mau habis nih. Kita menggali surat Al-Baqarah ayat 25. Silahkan dibuka mushaf masing-masing di handphone masing-masing. Kalau tidak kelihatan tulisan di depan. Saya bacakan dulu sekilas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Dalam satu ayat ditemukan beberapa kata
antara lain 6 kata yang mengandung bacaan tanpa tulisan. Antara lain as-salihat. As-salihat, sodnya dibaca panjang, haknya dibaca panjang tanpa huruf alif. Tapi kan ada itu tuh, ada apa tuh? Ada harokat yang berdiri, fathah yang berdiri. Fathah, kasroh, dhammah, tasydid zaman Rasul nggak ada. Zaman sahabat pun belum ada. Itu belakangan itu ada. Mau berdiri, mau miring, itu belakangan adanya. Di zaman Rasul nggak ada. Yang jelas zaman Rasulullah tulisannya seperti itulah. Shad, lam, ha, ta. Lalu dibacakan Rasul kepada sahabat as-salihat. Ditulisnya seperti itu. Dan dipelihara oleh para sahabat. Tulisannya begini, bacaannya begini. Ada apa di balik tulisan as-salihat? Shad dibaca panjang, ha dibaca panjang tapi tidak pakai alif. Anna lahum jannat. Jannat juga tidak pakai alif. Ya, kita ambil salah satu contoh sajalah. Saya bahas, nggak akan 6-6-nya dibahas nih. Saya artikan dulu sekilas. Wabashir, dan kasih kabar gembira. Alladzina amanu, orang-orang yang telah beriman. Yang dimaksud orang yang telah beriman ini laki-laki perempuan? Mohon ada jawaban. Ya. Kasih kabar gembira orang-orang yang telah beriman bahwa bagi mereka adalah surga. Beriman dan beramal soleh bahwa bagi mereka adalah surga. Yang beriman di sini laki-laki perempuan? Laki-laki perempuan kan? Baik, kunci itu kalimat itu jangan dirubah ya. Kenapa? Nanti ada pertanyaan lagi soalnya. Kasih kabar gembira orang yang beriman baik laki-laki ataupun perempuan. Wa amilus salihat, dan mereka yang beramal soleh baik laki-laki ataupun perempuan. Anna lahum, bahwa bagi mereka jannatin, surga banyak. Tajri, berjalan cepat atau lari. Min tahtiha, di bawah surga itu. Apa yang lari? Al-anharu, sungai-sungai. Pernah ada orang yang melihat sungai lari? Pernah ada orang yang pernah di antara kita ada yang melihat sungai berjalan? Gak ada ya. Yang berjalan apanya? Airnya. Tapi Al-Quran tidak menyebut air. Al-Quran menyebutnya sungai. Sungai berjalan dengan cepat. Tajri itu lari itu. Kita memperhatikan kata per kata dari Al-Quran. Belum sampai kepada bahasan apa yang diungkapkan para pendahulu kita dari ulama. Tapi ini memperhatikan kata per kata dulu. Tajri min tahtil anharu, berjalan begitu cepatnya sungai-sungai di bawah surga-surga yang dihuni oleh bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari semuanya. Kullama ruziqu minha, setiap kali mereka dikirim rizki, min samarah, berupa buah-buahan, rizqan, ini benar-benar rizki. Qalu, mereka berkata, hadzal ladzi ruziqna min qabl, oh ini rizki yang sudah kita kenal sejak zaman dahulu. Tampilannya sama. Tampilannya sama. Ada mangga, ada durian, ada rambutan. Tapi pas disentuh beda, pas dicium beda, pas dicicipi beda. Kenapa? Al-Quran menyebutkan wa utubihi mutasyabihan, serupa tapi tidak sama. Walahum, dan bagi mereka orang yang beriman, laki-laki apa perempuan? Dua-duanya, laki-laki perempuan.
Bagi orang yang beriman baik laki-laki ataupun perempuan, azwajun, telah menunggu pasangan yang banyak di sana. Menunggu. Buat bapak-bapak, ada yang menunggu banyak wanita di surga. Buat ibu-ibu, ada yang menunggu banyak suami di surga. Banyak suami? Hah? Nanti dulu nih banyak suami nih. Kalimat Al-Quran kan azwajun. Buat orang yang beriman, tadi kan dikatakan sepakat semuanya yang beriman itu laki-laki perempuan kan? Yang menunggu di sana azwajun, banyak pasangan. Pasangan yang banyak. Baik buat bapak, di sana banyak istri. Baik buat ibu, di sana banyak suami. Mau diterima ibu-ibu? Suami banyak di surga? Bingung jawabnya nih. Diterima gimana caranya ya? Banyak suami, satu suami aja pusing. Sama si bapak juga. Satu istri juga kadang-kadang pusing. Maunya sih banyak istrinya. Tapi belum kebayang kalau banyak pusingnya lebih banyak. Kecuali yang betul-betul sudah siap ya. Siap harta, siap mental, siap ilmu, siap segala-galanya. Siap lingkungan mendukung. Nah, buat ibu-ibu nih. Soalnya kenapa saya angkat masalah ini? Saya sering ketanyaan dalam taklim-taklim di Bandung. Ustadz, kan di surga itu banyak bidadari-bidadari ya? Ya, saya bilang. Bidadaranya banyak enggak ya? Ya, saya harus menjawab kan secara keilmuan walaupun saya belum pernah mengalami. Tapi keilmuan harus dijawab. Ilmunya digali dari mana? Ya dari informasi yang datang dari Allah, Al-Quran. Dan Al-Quran menyebutkan walahum, dan bagi mereka siapa hum? Alladzina amanu rijalan wa nisaan. Orang yang beriman laki-laki ataupun perempuan. Bagi mereka azwajun, banyak pasangan. Jadi gimana ibu-ibu, mau nerima banyak suami di surga? Kalau bapak-bapak mah gak usah ditanya, emang udah nunggu dari sejak di dunia. Cuma buat ibu-ibu nih, mau enggak Allah ngasih buat ibu suami banyak di surga, mau diterima enggak? Ini urusan keimanan ini, ketauhidan ini. Bukan masalah ringan. Kalau sekiranya khusus kaum wanita saja buat kaum pria, Al-Quran akan berkata, walilladzina amanu minar rijali zaujatun. Bagi orang yang beriman kaum pria, banyak istri di sana. Tapi Al-Quran tidak menyebutkan zaujatun, tetapi azwajun. Azwaj itu bisa berarti pria, bisa berarti wanita. Dan kata hum dari awal sudah disepakati. Wabashiril ladzina amanu, laki-laki dan perempuan. Beda ya kalau ngaji seperti ini pada bengong gitu. Kalau ngaji yang lain, lain lah gitu. Sekarang saya mulai untuk berpikir dan berperasaan atas landasan keimanan. Karena Al-Quran itu diturunkan membimbing akal, membimbing kolbu, membimbing jasad. Kolbu diisi keimanan, keyakinan, jasad diisi perasaan, akal diisi pengertian, pemikiran dan ilmu. Ilmu yang islami, perasaan yang islami, keyakinan yang islami, Al-Quran pembimbingnya. Makanya Al-Quran itu ketika dibaca oleh yang ahli, suaranya bagus, iramanya bagus, sebelum iman masuk dirasakan nikmat. Sekarang banyak sekali orang yang membenci Al-Quran, pas mendengar bacaannya begitu indah, terharu, terenyuh, sampai berubah keyakinan mereka kepada Al-Quran. Asalnya benci jadi senang, walaupun belum sampai iman.
Ada iman, ada percaya, ada senang. Beda ya. Iman itu pemberian dari Allah. Allah tanamkan ke dalam kalbu kita. Percaya mungkin berlandaskan berita. Sementara perasaan itu ada kaitan dengan yang memang yang ada pada diri kita masing-masing bisa berbeda-beda. Baik, jadi saya khususkan pembahasan di sini kalimat azwajun dulu. Azwajum mutahharah walahum, dan bagi orang beriman laki-laki perempuan azwajun. Kalau satu zauj, khusus laki-laki zauj, khusus perempuan zaujah, dan azwaj itu meliputi zauj dan zaujah yang banyak. Artinya baik laki-laki ataupun perempuan nanti di akhirat akan mendapatkan pasangan hidup yang banyak. Belum kepikir kata ibu-ibu ingin punya suami banyak? Enggak usah dipikirin. Ini bukan urusan akal. Urusannya keimanan. Iya, tapi satu juga kan kadang-kadang repot melayaninya. Emang di surga mau melayani? Terus buat apa di surga? Di surga bukan melayani. Melayani itu kerja capek. Di surga enggak ada yang bertugas melayani. Yang ada adalah dilayani. Beda ya? Melayani dengan dilayani. Sekarang kenapa bapak-bapak yang ingin punya tambah istri masih belum juga nikah lagi? Enggak kebayang cara melayani, hartanya, rumahnya, pendidikannya cukup berat. Nanti di surga enggak ada lagi tugas kita. Enggak ada kewajiban lagi. Sebagaimana bapak-bapak tidak punya kewajiban untuk mencari nafkah di surga, demikian pula ibu-ibu tidak ada kewajiban capek-capek melayani suami di surga. Yang ada adalah dilayani. Makanya jangan sampai bingung-bingung gimana kita melayani sekian banyak suami di surga. Gak usah mikir melayani. Itu urusan dunia melayani itu. Makanya dunia silahkan pahami, silahkan kaji, silahkan manfaatkan. Akhirat imani. Dan cari jalan untuk menuju ke arah sana. Sangat jauh berbeda. Oleh karena itu kalau bicara akhirat, kedepankan keimanan. Gunakan akal untuk memahami dalil tentang akhirat. Bukan untuk memahami hakikat surga dan neraka. Enggak akan sampai otak kita. Nah, sekarang baru saya angkat kalimat azwaj. Kenapa tidak ada alifnya? Ya. Kenapa ditulis tidak pakai alif? Azwaj. Padahal kalau dalam tulisan sehari-hari, saya yakin di sini banyak sekali ahli bahasa Arab. Kalau tidak ahli, setengah ahli. Kalau belum setengahnya, seperempat ahli. Yang jelas semua yang hadir di sini suka ngomong bahasa Arab setiap hari. Betul ya, semuanya suka ngomong bahasa Arab setiap hari kan? Tadi sholat subuh pakai bahasa apa? Pakai bahasa Arab semuanya. Saya baru seminggu pulang dari Tanah Suci. Tafakur ketika di Arafat. Allahu Akbar. Jutaan manusia datang ke sana. Orang Indonesia terbanyak tentu. Dan saya temukan di satu hotel dengan orang Indonesia yang tidak bisa bahasa Indonesia. Apalagi bahasa Arab. Bahasa Indonesia saja enggak bisa, dia orang Indonesia. Tapi ketika mereka mulai talbiyah pakai bahasa Arab. Ketika berdoa pakai bahasa Arab. Subhanallah. Seragam semuanya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Sampai di Arafat semuanya mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Mohon ampunnya astagfirullah, astagfirullah, sama pakai bahasa Arab.
Itulah keistimewaan al-Islam, keistimewaan umat Islam, keistimewaan Al-Quran, keistimewaan Rasul, keistimewaan sunnah Rasulullah SAW. Jadi azwaj ditulis tidak pakai alif ini apa sih? Ada isyarat apa? Saya tidak akan berkata tafsiran. Sebab tafsir itu menjelaskan yang boleh jadi nanti akan menjadi rujukan. Saya belum bersedia untuk menjadi rujukan. Tetapi saya ingin menyampaikan isyarat yang saya pahami. Atau pemahaman saya terhadap isyarat. Yang boleh jadi satu isyarat banyak makna. Isyarat apa di balik penulisan azwaj tidak pakai alif ini? Dalam kehidupan kita di dunia, kalau ada seorang bapak punya istri 2, 3, 4, suka dipertanyakan, akur enggak sih? Akur, enggak percaya. Suka muncul kalimat itu. Artinya, pemahaman umum tentang komunikasi antara satu istri dengan istri yang lain, pemahaman umum kurang akrab. Bagaimana kalau ada seorang ibu punya suami lebih dari satu, lebih parah lagi itu. Apakah akan begitu juga di akhirat nanti di surga? Jangan diukur dengan ukuran dunia. Semua kehidupan akhirat jangan dipahami dengan ukuran dunia. Jangan dikaji dengan ukuran dunia. Akhirat sudah kita imani saja. Nah, dilukiskan dalam tulisan Al-Quran, kalau azwaj ada alif maknanya cuma satu, yaitu bentuk banyak dari zauj. Kalau azwaj tidak pakai alif, sangat mungkin sekilas dibaca azwaju. Kan tidak panjang tuh kan? Azwajun bentuk banyak dari zauj. Kalau tidak ada alifnya, azwaju. Apa arti azwaju? Kalau hasanun baik, kalau ahsanu apa artinya? Lebih baik. Jamilun indah, kalau ajmalu lebih indah. Zaujun suami atau istri, azwaju apa artinya? Suami banget gitunya. Istri banget gitu. Kalau banyak, jangan dipandang mereka berantem di surga. Ibu mau punya suami 2? Di dunia enggak. Di akhirat mau? Belum ada yang sanggup jawab. Enggak apa-apa suami mendengar, enggak kok enggak apa-apa. Ini Allah yang menyediakan. Dan satu suami dengan suami yang lainnya sangat akrab, azwaju, sangat suami. Kalau boleh kita berkata sangat suami, nah silahkan. Atau paling suami, ya. Satu dengan yang lainnya enggak ada berantem, enggak ada. Kenapa enggak berantem? Mutahharah, semuanya bersih, semuanya suci, enggak ada rasa iri dan dengki. Enggak ada rasa marah, enggak ada rasa cemburu satu sama lain, enggak ada. Demikian kalau ibu punya suami banyak di akhirat, kalau bapak punya istri banyak di akhirat, enggak ada berantem satu sama lain. Ini baru satu ya yang kita bahas nih, azwaj saja nih. Rahasia tulisan yang disembunyikan dan bacaan yang dibuktikan. Azwajum mutahharah, azwaj panjang bacaannya tapi tulisannya tidak ada alifnya. Subhanallah. Ini dibuka tanya jawab enggak? Mana panitia? Oh, sudah silakan mic ya. Mungkin ada tanya jawab ya. Mana panitianya? Enggak ada? Ada tanya jawab enggak? Sudah habis waktunya? Oh, diperpanjang, baik. Ada tanya jawab enggak? Ada tanya jawab enggak? Oh, segitu jadi. Oh iya. Enggak.
Baik, saya lanjutkan. Masih banyak waktu. Masih setengah jam lagi. Walahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Untuk memahami kata azwaj yang tadi saya kasih makna bahwa bapak-bapak di surga ditunggu oleh sekian banyak istri, ibu-ibu ditunggu di surga oleh sekian banyak suami. Masih belum siap menerima? Masih mau satu saja? Ya boleh. Kita hubungkan dengan surat Muhammad. Masalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. Perumpamaan surga yang disediakan bagi hamba-hamba yang bertakwa, di dalamnya banyak sungai yang isinya air bersih, banyak sungai yang isinya susu semuanya, banyak sungai yang isinya khamr, banyak sungai yang isinya madu. Ada yang mau minum khamr? Khamr surga nih. Khamr surga haram apa halal? Halal. Suami di surga buat ibu-ibu banyak, halal apa haram? Jadi mau sekarang banyak suami. Ini untuk mengantarkan pemahaman ya. Al-Quran menyebutkan di dalam surga ada khamr banyak. Jelas saat ini kita di dunia mendengar saja kata khamr merinding, katanya apaan itu khamr? Muncul lagi pertanyaan, kok bisa orang beli khamr sampai harganya jutaan? Emang enak gitu? Mau kamu? Enggak enggak mau. Kenapa bilang enggak mau? Karena haram. Kalau halal? Boleh jadi penasaran. Nah sekarang ibu-ibu, bapak-bapak ingin punya istri banyak, ibu-ibu enggak mau. Kalau halal ibu-ibu punya suami banyak, mau enggak? Belum mau jawab tuh. Ini sangat penting untuk saya sampaikan masalah ini supaya tidak ragu lagi tentang hakikat surga itu bukan untuk dipahami, bukan untuk dirasakan sekarang di dunia, tapi untuk diimani. Hakikat tauhid ini, hakikat akidah ini, hakikat keimanan. Jadi Al-Quran menyebutkan di awal Al-Baqarah, wabil akhirati hum yuqinun. Terhadap akhirat mereka yakin benar, yakin pasti terjadi. Nerakanya yakin akan membuat manusia menderita, surganya yakin akan membuat manusia bahagia. Ketika kita saat ini di dalam kehidupan keluarga ada capek, di akhirat orang yang memang mendapatkan ampunan rahmat ridha Allah enggak ada yang capek. Kita lanjutkan sampai akhir ayat saja, biarlah yang awal belum dibahas dulu. Azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Wa hum, dan mereka di dalam surga, baik ibu-ibu ataupun bapak-bapak, khalidun, kekal. Tulisan khalidun tidak ada alifnya. Bacaannya adalah panjang tapi tidak ada alifnya. Kenapa? Ini juga pasti ada isyarat. Isyarat bukan makna. Saya tidak tahu maknanya, tafsirannya. Para ulama terdahulu tidak menjelaskan, Rasul tidak menjelaskan, tapi pasti punya arti yang harus kita jiwai. Kenapa tidak ada alifnya? Seluruh kata khalidun dalam Al-Quran tidak pakai alif. Kira-kira isyarat apa tanpa alif ini? Khalidun artinya kekal. Kekal itu mengantarkan kita untuk memahaminya lama sekali.
Lamanya di surga jangan dipahami dengan lamanya di dunia. Lamanya di neraka jangan dipahami dengan lamanya di dunia. Makanya tulisannya pun berbeda. Kata khalidun untuk dunia pakai alif, kata khalidun untuk akhirat tidak pakai alif. Sebab kekalnya di akhirat, apabila ada orang yang sudah masuk surga, tinggal di surga 2000 tahun. Jangan kita bayangkan, oh 2000 tahun kayak apa wajahnya ya orang yang hidup sudah 2000 tahun. 20 tahun beda dengan 2 tahun beda dengan 200 tahun. Bahkan saya belum pernah bertemu dengan orang yang usia 200 tahun, belum pernah. Seperti apa tampilan orang yang hidup 200 tahun? Di akhirat nanti enggak ada ujungnya. Di surga mungkin sudah sampai miliaran tahun. Itu kayak apa tampilannya kalau orang hidup sudah 1 miliar tahun? Al-Quran memberi makna dengan tulisan khalidun, pendek khoknya secara tulisan, panjang khoknya secara bacaan. Yang terasa panjang, yang terlihat pendek. Rasanya orang tinggal di surga sudah ukuran dunia 2000 tahun. Tetapi kelihatan wajahnya sama dengan yang baru masuk. Bisa dipahami nih? Ya. Kan khalidun kelihatan tulisannya tidak pakai alif, pendek. Dibaca khalidun, panjang khoknya dan artinya kekal. Kekalnya di akhirat kekal yang hakiki. Kekalnya di dunia kekal semu, bukan yang hakiki. Tapi ternyata kekekalan di akhirat itu kedengaran kekal. Oh, enggak ada ujung-ujungnya. Pas dilihat tulisannya sama antara yang lama dengan yang sebentar. Kalau begitu maknanya kira-kira apa? Khalidun tidak pakai alif ini. Walaupun bacanya sepakat semua ulama sedunia membaca panjang. Antara lain, wallahu alam, ini isyarat yang saya pahami bahwa usia akhirat jangan diukur dengan usia dunia. Ketika ada orang yang meninggal 2000 tahun yang lalu punya dosa 2. Kemudian ada orang yang meninggal nanti 2 hari sebelum kiamat membawa dosa 1000. Masing-masing dapat siksa kubur. Mana yang lebih lama mendapatkan siksa kubur? Yang dosanya 1000 apa yang dosanya 2? Yang dosanya 2 meninggal 2000 tahun yang lalu. Yang dosanya 1000 meninggal 2 hari sebelum kiamat. Mana yang akan lebih lama dapat siksaan alam kuburnya? Yang dosanya 1000 apa yang dosanya 2? Saya ulangi pertanyaan nih. Sudah pada melengok nih. Ada orang yang meninggal 2000 tahun yang lalu. Sampai sekarang. Udah berapa tahun nanti sampai kiamat wallahu alam. Dan orang yang meninggal 2000 tahun yang lalu ini dosanya 2. Ada orang yang meninggal 2 hari sebelum kiamat, dosanya 1000. 2 hari sebelum kiamat. Akan dibangkitkan kan setelah itu? Dia sempat 2 hari di alam kubur, dosanya 1000. Ada yang sudah ribuan tahun meninggal, dosanya 2. Semuanya dapat hukuman di alam kubur. Mana yang lebih lama mengalami penderitaan di alam kuburnya? Yang dosanya 1000 apa yang dosanya cuma 2? Pasti jawaban akal duniawi, jawaban akal yang biasa digunakan untuk membaca kehidupan dunia akan berkata, lah mana keadilan Tuhan? Kok yang dosanya 1000 cuma 2 hari di alam kuburnya dapat siksaan?
yang dosanya 2000-an tahun di alam kubur dapat siksaan. Akan begitu tuh. Karena kita memahami alam gaib dengan ukuran dunia. Tapi dengan bacaan khalidun yang terlihat tanpa alif dan terdengar bacaannya panjang akan terjawab. Waktu itu milik Allah. Allah berikan kepada seseorang hidup 20 tahun terasa 2 hari, gampang. Allah berikan kepada seseorang hidup 2 hari terasa 2000 tahun, gampang. Milik Allah waktu ini. Tadi malam semuanya tidur ya. Ada yang tidur 6 jam, ada yang 2 jam, ada yang 5 jam. Apabila bergandengan, saudara kakak dengan adik satu kamar tidur. Yang satu tidur 6 jam, yang satu tidur 8 jam. Kira-kira kalau ditanya, perasaan yang 6 jam dengan yang 8 jam atau yang dengan 2 jam, mana yang lebih lama waktu tidur? Mungkin akan terasa sama-sama saja kan? Bahkan boleh jadi sedang capek, lesu, letih, tidur dulu. Tidur 10 menit, mimpi jalan-jalan ke Australia, jalan-jalan ke Amerika. Tidurnya cuma 10 menit. Sementara ada yang tidur 6 jam gak ingat apa-apa. Waktu milik Allah. Kalau Allah berikan perasaan kepada orang yang berada di alam kubur yang hidupnya 2 hari sebelum kiamat terasa ribuan tahun, gampang. Sebaliknya, Allah tanamkan perasaan kepada orang yang mati ribuan tahun yang lalu sebelum kiamat dan terasa cuma 2 hari, itu juga gampang. Itu belum sampai kepada bicara surga dan neraka, baru di alam kubur. Ini juga merupakan penanaman akidah, keimanan, beriman kepada siksa kubur. Kan ada yang meragukan tentang siksa kubur. Di samping saya pernah mendengar dan juga saya pernah baca yang meragukan tentang hakikat siksa kubur. Gimana ada siksa kubur? Mana keadilan Tuhan? Kalau ada orang yang mati ribuan tahun yang lalu dosanya kecil, sementara orang yang meninggal menjelang hari kiamat cuma 2 hari dosanya besar. Gimana itu keadilan Tuhan? Ini berarti dia ingin beriman kepada Allah berlandaskan akal dia. Padahal keimanan itu adalah pemberian dari Allah. Allah tanamkan di dalam kalbu kita. Termasuk kita beriman kepada Al-Quran ini. Iman, iman, iman. Bukan logika yang dikedepankan. Berarti nanti khalidun, abadi, kekal di akhirat. Tidak ada perbedaan. Orang yang masuk surga baru masuk dengan orang yang sudah sekian lama. Pas tampilannya semuanya tidak ada perbedaan. Yang lama udah tua sekali. Enggak. Sama. Bahkan ada ibu-ibu, bapak-bapak yang saat ini sudah 50 ke atas. Jangan khawatir nanti di surga. Apakah tampilan saya akan begini terus di surga? Keriput? Enggak. Ibu-ibu yang sudah lanjut usia mati, apakah akan tampil seperti ini di surga? Enggak. Sewaktu Rasulullah masih hidup kan beliau ditanya oleh seorang nenek, kisahnya sangat populer ini. Nenek bertanya, "Ya Rasulullah, kalau nenek macam begini akankah mungkin masuk surga?" Rasul menjawab, "Nenek macam-macam aja. Mana ada di surga tampilan kayak nenek begini?" Hah? Jadi nenek gak akan masuk surga? Nenek di surga enggak ada nenek-nenek. Jadi nenek akan masuk surga. Nenek maksa gimana sih? Di surga enggak ada nenek-nenek. Nangis terus-terusan, takut sekali masuk neraka. Dibiarkan oleh Rasulullah. Nangis. Nangis takut neraka, ibadah itu kan. Nangis takut disiksa Allah, ibadah, biarkan. Sampai semakin menjadi nangisnya. Keluarga Rasulullah bertanya, "Nenek kenapa nangis?" "Iya," kata Rasulullah, "di surga enggak ada nenek-nenek." "Oh gitu?" "Iya, coba tanyain dong."
Ya Rasulullah, itu nenek masih nangis, katanya di surga enggak ada nenek-nenek. Emang begitu? Emang enggak ada, mau apa lagi? Allah memberitakannya begitu. Akhirnya si nenek terus-terusan nangis. Rasul lagi-lagi bersabda, nenek kenapa nenek nangis terus? Iya kan kata Rasul di surga enggak ada nenek. Ya memang enggak ada. Terus jadi nenek enggak akan masuk surga. Siapa yang bilang? Ya kan di surga enggak ada nenek. Emang enggak ada. Terus nenek enggak masuk surga. Siapa yang bilang? Jadi nenek akan masuk surga. Iya masuk surga. Hah? Jadi masuk surga nenek? Iya. Terus nanti di surga nenek gimana? Bergaul dengan nenek lagi? Enggak ada di surga nenek-nenek. Nenek nanti bergaul dengan gadis-gadis di sana. Ya, aku enggak punya teman. Nenek, nanti di surga nenek akan berubah tampilan kayak gadis lagi. Sweet 17 lagi. Oh gitu, barulah dia tersenyum. Al-Quran menjelaskan, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara urban atraba li ashabil yamin. Kami kehendaki, inna ansha'nahunna, kami kehendaki, bukan kami ciptakan ya. Kami kehendaki ahli surga, wanita-wanita semuanya tampilannya sempurna semuanya. Dan Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang menentukan, tidak ada yang dapat mempengaruhi kehendak Allah. Berarti di antara ibu yang hadir di sini yang paling tua, karena ini masuk ke Masjid Istiqlal, wallahu alam wafatnya paling dulu atau paling belakangan, enggak tahu. Jangan-jangan saya lebih dulu. Tapi yang jelas surga begitu nikmat, begitu indah. Bagi orang yang sudah beriman kepada ayat ini, tidak akan takut mati, tapi takut kalau mati tidak mendapatkan ini. Surga begitu menggiurkan. Ada yang ingin cepat masuk surga di sini? Ya. Pertanyaan saya, ada yang ingin cepat masuk surga? Aduh, nggak ada yang jawab. Ada yang ingin masuk surga? Ada yang ingin cepat-cepat? Iya, kalau ada. Coba yang ingin cepat masuk surga angkat tangan. Oh, alhamdulillah, kita doakan semoga cepatnya. Iya. Iya, kalau ingin cepat masuk surga harus segera meninggalkan dunia. Sebab di dunia nggak ada surga nih. Ya. Kalau sudah berada di dalam surga, jelas sekali tidak ada capek, tidak ada sulit. Maka di dalamnya tidak ada bekas kerja. Bekas kerja ini, ada bekas di sini, ada cacat di situ, ada macam-macam. Di akhirat nggak ada kerja, makanya khalidun, abadi mudanya, abadi cantiknya, abadi tampannya, abadi gagahnya. Khalidun. Sama dengan orang yang baru hidup 1 hari. Makanya kata khalidun walaupun bacaannya sepakat panjang, tulisannya sepakat pendek, terlihatnya pendek, terdengarnya panjang, terasanya lama, tapi terlihatnya pendek. Artinya wahyu Allah yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi terakhir ini adalah penglihatan kita melihat tulisan itu banyak makna di balik tulisan. Pendengaran kita saat mendengar orang yang membaca di balik bacaan banyak makna. Dan kalau masih ada umur kita bertemu lagi, insya Allah kita bahas juga makna di balik bacaan. Bacaan dalam Al-Quran banyak. Surat Al-Fatihah saja, Maliki, ada Maliki, pasti punya makna yang berbeda. Tapi saya saat ini tidak terjun ke sana, baru hanya sekitar pembahasan tentang makna tulisan semata. Jadi ada 6 kata dalam surat ini, dalam ayat ini.
As-salihat, jannat, al-anhar, mutasyabihan, azwaj, dan khalidun. Ini 6 kata, bacaannya tidak persis dengan tulisan. Kalau mau dibaca sesuai dengan tulisan, as-salihat, jannat, kan tentunya begitu ya. Al-anharu, ya, mutasyabihan, azwajun, khalidun, kan akan begitu. Tapi semuanya membaca dengan bacaan panjang. As-salihat, jannat, al-anhar, mutasyabih. Tidak akan dibahas 6-6-nya. Cukup 2 saja ya sebagai sampel. Mu'jizat huruf Al-Quran. Sekarang saya ingin kembali kepada yang pertama tadi. Tentang tulisan Bismillah dan Bismi Rabbik. Ini rasanya sangat penting untuk dikaji. Kenapa Bismillah ba bersatu dengan sin? Bismi Rabbik ba terhalang oleh alif. Silahkan diperiksa pada handphone masing-masing yang bukan tulisan komputer tapi tulisan mushaf. Bismillah sering diartikan dengan nama Allah. Bismi Rabbik dapat diartikan dengan nama Rabbmu. Iqra bismi Rabbik, baca dengan nama Rabbmu. Bismillah dengan nama Allah. Dengan nama Allah, kata Allah khusus, hanya milik zat yang maha satu. Tidak ada makhluk di dunia yang diberi nama oleh orang tuanya Allah. Ada enggak? Ini siapa namanya? Ini Bapak Allah, enggak ada. Ini Profesor Doktor Allah, enggak ada. Nama Allah khusus untuk zat yang maha satu, pencipta alam raya, yang maha kuasa, yang menentukan segala yang ada. Kata ismun dihubungkan kepada Allah dikhususkan. Tidak disamakan dengan penggunaan ismun untuk yang lain. Bismillah dikhususkan tulisannya. Itu satu segi. Dari segi yang lain, ketika orang nyebut nama Allah, tidak perlu nyari-nyari apa yang dimaksud dengan nama Allah. Langsung sampai ke tujuan. Makanya tulisannya diperpendek, tidak pakai alif. Bismillah. Dari sejak dulu sampai sekarang, nama Allah adalah nama khusus untuk zat yang menciptakan alam raya. Orang-orang yang menyembah berhala di Mekah, kalau mendengar nama Allah, maka mereka tidak punya makna lain untuk sebutan nama Allah kecuali ditujukan kepada zat yang menciptakan alam raya. Oh, kalau begitu orang-orang jahiliyah itu kenal dengan Allah? Ya kenal. Bahkan Al-Quran pun mengabadikan mengenalnya mereka kepada Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Bila engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab pasti Allah. Bahkan nama Abdullah itu sejak Al-Quran sebelum turun sudah banyak orang-orang penyembah berhala memberi nama anaknya Abdullah, termasuk ayahnya Rasul namanya Abdullah. Termasuk orang munafik bernama Abdullah. Banyak. Orang Buddha, orang Nasrani, orang Hindu, orang Yahudi, kalau zaman dulu bernama Abdullah itu banyak. Cuma wallahu alam, sejak dulu ada Buddha Hindu zaman Rasulullah di Mekah rasanya enggak terdengar ya. Yang ada di Mekah adalah musyrikin, Yahudi dan Nasrani. Baik musyrikin, Yahudi dan Nasrani tidak asing dengan sebutan Abdullah.
Banyak nama Allah. Bila mereka bersumpah, sumpahnya juga adalah wallahi. Bahkan ketika berlangsung perjanjian damai antara muslimin di bawah pimpinan Rasul dengan musyrikin di bawah pimpinan Suhail bin Amr, kata Suhail bin Amr di Hudaybiyah, uktub bainana, tulis perjanjian yang dapat kita sepakati bersama. Rasulullah manggil penulis dan beliau bersabda, uktub bismillahirrahmanirrahim, maka ditulis bismillahirrahmanirrahim. Suhail bin Amr, pimpinan musyrikin Quraisy, berkata, nanti dulu. Udah ditulis tuh, ganti. Kenapa? Jangan pakai kata Ar-Rahman, itu sepihak itu. Aku nggak mau mengakui kata Ar-Rahman. La a'lamu mar-Rahman, la adri mar-Rahman. Ganti bismikallahumma kama kunta taktub, dengan namamu ya Allah. Mau mereka kalau menyebut bismikallahumma. Tapi maaf, tidak pakai ahya wa amut. Baru jam 10:30, masa sudah ahya wa amut? Gak ada yang ngantuk kan? Kalau ada yang ngantuk, jangan baca bismikallahumma ahya wa amutnya, tapi baca doa supaya tidak ngantuk. Sudah tahu semuanya? Sudah tahu semuanya doa supaya tidak ngantuk? Baik, kalau nggak tahu saya bimbing sekarang. Ikuti bersama. Baca ya. Alhamdulillahi alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Udah, bangun ya. Alhamdulillah. Itu doa menghilangkan ngantuk itu. Ya, kita lihat bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bisminya dikhususkan tulisannya. Bismi rabbik, bisminya umum. Tulisan bismi memang ba, alif, sin, mim. Itu dalam kehidupan orang Arab sehari-hari begitu. Kenapa kalau rabbika bisminya tidak pakai alif, tidak disamakan dengan bismi? Kata rabbika tidak khusus untuk Allah. Walaupun di ayat ini tujuannya Allah. Tapi kalau sebutan Allah khusus untuk nama zat yang satu. Kata Rabb bisa arti kepada Allah, bisa bukan Allah kalau Rabb. Kalau Rabb Jakarta, Rabb DKI sekarang adalah Pak Anies. Rabb itu. Rabb Indonesia siapa? Ada yang hafal? Robnya Indonesia sekarang Pak Jokowi katanya. Itu Rob itu. Tapi tidak pakai ilah. Kalau ilah Tuhan, kita berkata la ilaha illallah. Tapi kalau Rob bisa pengatur, bisa pengurus, bisa tuan, itu Rob. Dan di dalam terjemahan Al-Quran yang beredar saat ini, sulit kita bedakan mana kata Tuhan dari kata Rob dan mana terjemahan Tuhan dari kata ilah. Sulit bedakan kan? Apa bedanya Rob dengan ilah dalam terjemahan? Sulit dibedakan. Makanya lagi-lagi saya tegaskan, terjemah itu pemikiran manusia. Bisa kita ikuti selama tidak terbukti menyimpang. Tapi tidak kita imani, karena yang kita imani yang diterjemahkannya yaitu Al-Quran. Kita manfaatkan terjemah karya para ulama, rahimahumullah, hafizahumullah, jazahumullah, semoga Allah limpahkan pahala kepada mereka yang sudah berjasa besar. Tetapi tidak kita imani terjemah, yang kita imani Qurannya. Nah sekarang dalam surat Al-Fatihah kita temukan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terjemahannya apa? Segala puji bagi Allah. Terus Tuhan semesta alam. Rabb artinya Tuhan. La ilaha illallah artinya apa? Tiada Tuhan selain Allah. Apa bedanya Rabb dengan ilah? Sama. Kalau sama, kenapa menggunakan dua kata yang berbeda? Samakan saja.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb itu diartikan Tuhan. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illahu ar-Rahmanur Rahim. Tuhanmu Tuhan yang satu. Tiada Tuhan selain Dia Ar-Rahman Ar-Rahim. Kata ilah artinya dalam bahasa Indonesia Tuhan. Kata Rabb juga artinya dalam bahasa Indonesia adalah Tuhan. Lah kenapa disamakan tuh? Kalau dibedakan harus bagaimana juga? Ada enggak arti yang lain yang cocok untuk dapat membedakan mana kata Rabb dan mana kata ilah? Ah samain ajalah kalau begitu. Al-Quran membedakan, harus kita bedakan juga. Oh sudah habis waktunya ya? Baik. Waktunya sudah habis, sampai di pertanyaan aja ya. Kenapa dibedakan Rabb dengan ilah? Itu sajalah jawabannya, lain kali saja. Dan apabila memang ya ada yang mau melihat Facebook, bisa dilihat di fanpage-nya, ditulis di Facebook ya nama saya, nanti insya Allah akan ditemukan bahasan ini terkait dengan mukjizat huruf Al-Quran, dan tafsir qiraat juga sudah ada. Mudah-mudahan bisa dibuka. Ini agak lambat juga ya nih membukanya nih. Ditulis Ustadz ya Saiful Islam. Kata Saiful Islam jangan pakai Y. S-A-I-F-U-L. Ustadznya jangan disingkat. Ustadz lengkap DZ. Nanti akan ditemukan. Dan silahkan langsung di like biar nanti akan muncul, akan mudah ya terkirim semuanya. Nih, belum mau muncul nih, lambat ya loading. Ya saya akhiri sampai di sini. Hanya kepada Allah kita berharap, semoga Allah berikan kepada kita nikmat istiqamah di bawah naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan ini dapat terulang kembali di surga Allah. Bertemu dengan Rasul, bertemu dengan orang-orang yang dicintai Allah dan mencintai Allah. Bertemu dengan guru-guru kita, bertemu dengan orang tua kita, bertemu dengan semua anggota keluarga kita dalam surga Allah hanya dengan rahmat dan ampunannya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.